Nah, kalau tangan kalian besar, kalian bisa dapat barang yang masuk akal seperti ini. Kenapa aku bisa bilang begitu? Ini barang yang paling masuk akal dan sebenarnya sih Pagani Design jual barang ini tuh di bawah harga pasar ya. Mungkin kayaknya mau ngabisin stok atau dia ngerasa produknya ini nggak sama kayak Rolex gitu. Dia ngerasanya begitu kayaknya. Ini adalah Pagani Design Submarine yang ukuran 43 milimeter. Dia ngerasanya mungkin produknya nggak sesuai dengan Rolex gitu, nggak sesuai dengan dimensi dan ukurannya, dan nggak sesuai dengan tangan orang Asia kebanyakan, kecuali tangan-tangan besar ya, ini the best ini. Tangan ukuran 17 ke atas the best pakai ini. Nah ini kayak gini. Karena itulah dia jor-joran kayak ya udah sih jual modal aja kayaknya ini orang nih Pagani Design nih untuk dari seri model yang ini kayak disubsidi aja gitu, pokok bisa produksi lagi lah gitu kira-kira. Karena logikanya Submarine yang harganya yang 40 milimeter itu harganya lumayan mahal, tapi di seri yang 43 milimeter itu harganya murah bro. Kenapa ya bisa begitu ya? Salah satunya adalah karena pasarnya agak sepi, nggak banyak orang yang suka jam tangan agak gede. Sebenarnya kalau dinilai dari segi material, justru gedenya material ini justru biaya kos pembuatannya lebih mahal dong. Bezelnya otomatis harus lebih lebar, safirnya harus lebih lebar, case-nya harus lebih gede, memakan banyak stainless steel 316L gitu kan. Mesinnya masalahnya sama, dia pakai Seiko NH35 juga gitu loh. Jadi nggak masuk akal, dia harganya justru lebih murah. Banyak beberapa kali orang yang tanya ke aku, bang kenapa sih yang gede justru harganya lebih murah gitu. Aku bilang sebenarnya dia biaya produksinya lebih mahal bro. Tapi karena dia mungkin nggak selaris yang 40 mm, dia banting harga habis-habisan gitu. Padahal barangnya sebenarnya bagus, bagus banget malah. Beratnya pas, full brass, kayak nggak ada minusnya dari barang ini gitu. Cuman gede aja gitu. Cuman kalau tangan kalian gede pas masuk ini, masuk akal banget. Kita lihat dimensinya berapa sih ini bang, dimensinya bang nih. 43 mm bro. Ketebalannya di ketebalannya di 13. Sama persis kayak GMT sama Submarine, sama ketebalannya. Lak to lak di 5 mm lak to lak. Terus rantai mengecil di 18. Dan ini juga, ini PR-nya dia sebenarnya kenapa di harganya murah, PR-nya adalah gara-gara dia dimensi 43 mm, dia menaruh rantai itu di 21 mm, di mana 21 mm ini angka yang agak maga, ngerti gak sih maga? Angka yang agak apa namanya, sebenarnya dimasukin strap 2 mm bisa gitu, cuman beberapa kurang pas gitu, harus 21 mm juga untuk ukuran strapnya gitu ya. Banyak juga sebenarnya strap 21 mm di market itu masih banyak, cuman gak sebanyak pilihan 22 mm dan 24 mm begitu. Maka kemudian harganya jatuh tersuruk-suruk gara-gara itu. Tapi dari segi build quality gila ini. Karena Pagani desainku yang tertua itu ya yang model ini gitu, yang 5 tahun lalu dia rilis itu yang model ini, dan dia masih produksi sampai hari ini gitu. Maksudnya kayak kayak mana bukan sih. Dia udah di-upgrade 120 klik nih. 3 4 5 6 7 8 11 10. 120 klik the best. Seramik safir, bro. Seramik safir. Kacanya udah bening. Gokil. Harga 1-2 jutaan. 1 jutaan sih lebihnya, bukan 1-2 jutaan. 1 jutaan ini terbaik, bro. Nih, ininya loh yang bikin salvo tuh sebenarnya ininya tuh. Finishing dari bagian bezelnya nih tuh, lihat. Rapi banget tuh, rapi banget tuh.
full brush di bagian rantai, full brush bagian rantai tuh. Oke, kelihatan. Kita akan tes safirnya. Makanya itu, ini samarin yang aku bilang paling affordable samarin. Kalau lengan kalian gede segini nih, wah the best ini. Ganteng banget pakai ini. Aku pun suka pakai gini. Aku punya koleksi yang kayak gini. Aku suka pakai. Kita tes, oh belum ini. Kita tes loom aja kali ya, tes loom dulu. Tes loom dulu cuy. Dia karakteristik loom biru, loom yang bisa menyerap cahaya matahari. Cuman kalau cahaya sinar UV dia kurang menyerap gitu. Oke, karakteristik loom biru. Terus dia kurangnya apa ya? Ya gede itu sih kekurangannya, dia gede. Tapi kalau lengan kalian gede, ganteng banget pakai ini, lihat. Nih, oke, safirnya kita tes dulu. Look at this, safir. Terbaik ini safirnya, bro. Tebel banget ini safirnya. Kita langsung coba on hands. Dia materialnya sudah 316L stainless steel juga. Bezel seramik. Jadi udah nggak bingung lagi, takut berubah warna lah, takut inilah, takut itulah. No, ini bahkan dia udah bisa renang aman sentosa. Mau renang model apa kalian nih, lihat, lihat. Nah, finishingnya gokil. Ini dia, wah gila ini. Nah lihat, kenapa aku bilang bagus di tangan besar? Buktinya lihat, bagus banget malah. Kayak pas, gantengnya tuh pas gitu, gagah. Kayak mirip Homasnya Dipsy sih, lebih ke Dipsy kayaknya, Rolex Dipsy ya. Gede karena dia gede tuh. The best sih ini. Pakai desain cuman kurang pede dia jualan di model ini. Jadi kayak sayang banget sih sebenarnya. Padahal barangnya the best ini. Salah satu barang terbaik ini yang diciptakan Pagani Design di awal-awal gedenya dia. Bahkan yang ngegedein Pagani Design itu model ini loh. Selain model GMT ya, model Submarine ini yang ngegedein nama Pagani Design itu model itu. Oke, kita lihat finishingnya cuy. Kita lap dulu kali ya. Lap. Kamera iPhone kayaknya harus dilap ini. Tahu banget ini. Udah ya, kelihatan ganteng. Ini masih ada plastik nih. Tuh, belakangnya juga the best ini cuy. Belakangnya dia nih kelihatan nih. Balance wheelnya, rotornya, ada tulisan NH35 di sini. Dia udah screw crown, di engrave pakai desain di sini. Screw crown. Ini. Tuh. Submarine screw crown. Dia powernya udah 41 jam. Nah, ini untuk setting kalendernya. Tarik lagi untuk fitur hack, mati. Sekaligus setting jam tangannya. Nah, ini. Kita lock. Nah, itu tuh jalan. Manual wind. Terus kita lock. Lock, tekan, putar, tekan, putar. Udah. Udah, kenceng. Mantap. Ini terlalu baik sih, ini sih terlalu baik. Terlalu terbaik sih, terlalu terbaik. Nah, ini oke. The best sih ini menurutku sih. Kelihatan ya, cakep ya. Kelihatan lah, cakep bener ini. Lihat. Wah, nggak ada obat ini.
tulisannya automatic water resist 100 meter 10 bar. Jadi minimal memang standarisasiku. Kenapa sih abang nggak jualan semua jam tangan atau berbagai macam jam tangan asal ada pembeli abang jual gitu? Enggak, kalau aku harus memenuhi standarisasi minimal dia bezel seramik, terus safir, terus 316L stainless steel tentunya nggak boleh korosi, terus dia harus screw down crown atau kalau nggak screw down crown water resist di atas 100 meter atau ya minimal bisa air hujan bisa renang deh itu, dan gak rewel. Mesin juga harus bermerek, itu standarisasiku untuk bisa masuk di etalase toko Watch Store. Kalau kalian punya brand jam tangan mungkin kalian bisa kontak-kontak tawarin. Aku akan mungkin brand Indonesia, siapa tahu kita nggak ada yang tahu ternyata ada brand Indonesia yang bagus. Pengen masuk nih ke Tokopedia atau ke mana bisa aku jualin, aku review juga secara gratis nih, reviewnya secara gratis nih, aku nggak di endorse sama Pagani atau apapun gitu. Cuman ya harus kualitasnya sesuai dengan apa yang masuk kategoriku gitu. Aku cek barangnya segala macem sampai kemudian wah ini terbukti bagus gitu bisa nanti dijual gitu. Oke. Karena kasihan kalau dapat jam tangan yang kualitas dan ininya nggak begitu masuk akal begitu dengan harganya. Makanya kenapa nggak jualan Seiko sebenarnya ya karena menurutku yang Homas ini lebih masuk akal gitu loh. Nanti kalau aku jualan Seiko yang harganya lebih tinggi sulit juga gitu. Maksudnya sulit yang beli nanti ini. Sedangkan kalau Dana kan berhenti nanti di Seiko yang harganya jutaan banget itu kan gitu kira-kira. Oke, mantap begitu. Terima kasih. Kita lanjut di video berikutnya nanti. Mantap.